Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullah ala jami'i ni'amih alladhi qad a'tana ni'aman katsirah minha ni'matul iman wal islam was-sihah wal afiyah wa ghairu dzalik hatta nastati'a an najtama'a fi hadhihi al-fursah ats-tsaminah. ثانيا صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور أي من الضلال إلى الهدى ودين الحق. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Kaifa halukum jami'an? Insyaallah nahnu fi halati sihah. Insyaallah nahnu bi khair. Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah pelajari sedikit. Kita akan flashback sedikit tentang bab 1, yaitu kata ganti atau domir, kata ganti kepunyaan ya. Di sini yang kalian pelajari, sebelum kita lanjutkan, kalian juga bisa lihat atau buka buku pelajaran bahasa Arab di halaman 1. Di sini kita akan belajar tentang domir huwa dan hiya. Huwa yang sudah kalian tahu adalah dia untuk laki-laki, hiya dia untuk perempuan. Nah, bagaimana jika ketika dihubungkan dengan kata ganti kepunyaan? Maka di sini saya punya rumus. Huwa berpasangan lahu, mempunyai anak hu. Hiya berpasangan dengan laha, mempunyai anak ha. Itu aja dulu ya yang harus kalian pahami. Ulangi, huwa berpasangan lahu, punya anak hu. Hiya berpasangan laha, punya anak ha. Nah, kita lihat cara untuk penerapannya. Kalian juga bisa lihat di buku halaman 1. Ini contohnya. Yang pertama, huwa Muhammad. Tidak boleh huwa Aisyah, karena huwa untuk dia laki-laki. Kemudian disambung dengan pasangannya lahu. Lahu kitab, dia punya buku. Lahu itu karena Muhammadnya laki-laki, maka menggunakan lahu. Kemudian jika kata ganti kepunyaannya itu dihubungkan, disambung dengan benda, menjadi kitabuhu alal maktab. Kitabun ditambah ekor atau anak hu yang diambil dari lahu, menjadi kitabuhu alal maktab. Kemudian hadza fasl. Nah, ini mirip-mirip dengan domir dari huwa, cuma bedanya ini untuk benda. Kalau huwa untuk orang, hadza untuk benda. Makanya di sini bendanya fasl. Hadza fasl. Ini kelas. Ada apa di kelas? Punya apa kelas? Lahu sabura. Si kelas ini dia punya sabura, papan tulis. Pak, ini kok saburanya ada tunnya, lahunya untuk laki-laki. Sabura tidak ada hubungannya. Lahu itu milik fasl ya. Kemudian kata ganti kepunyaannya disambung dengan bendanya. Saburatuhu kabirah. Saburatun ditambah ekor dari hu, lahu, saburatuhu kabirah. Seperti itu. Dia punya papan tulis. Saburatuhu kabirah, papan tulisnya besar. Ini berikutnya adalah contoh penerapan dari hiya untuk perempuan. Hiya Aisyah, dia adalah Aisyah. Gitu. Gak boleh kita hiya Muhammad, hiya itu untuk perempuan gitu ya. Pasangan siapa sih? Hiya itu laha, karena Aisyah perempuan. Laha kurrasah, dia si Aisyah itu punya buku tulis atau buku catatan. Kurrasatuha, kurrasatun ditambah ekor ha, diambil dari laha, menjadi kurrasatuha. Kurrasatuha alal maktab, buku tulisnya di atas meja. Kemudian dihubungkan dengan benda, ganti hiyanya menjadi hadhihi, karena ini madrasah, benda. Hadhihi madrasah, ini sekolah. Laha, dia punya sahah, halaman. Sahatuha nazifah, halamannya bersih. Seperti itu ya. Kalian juga bisa lihat contoh-contoh penerapannya yang lainnya di dalam buku itu ya. Kemudian kita lihat contoh penerapan lain. Kalau ini contoh penerapannya, bendanya tidak kata ganti kepunyaannya tidak disambung dengan benda, tapi dipisah. Maka mirip dengan lahu dan laha. Huwa Ahmad, dia Ahmad. Lahu, dia punya kolam, pulpen.
Hadal kolam ini buat penguat dari lahu kolam. Hadal kolam lahu, pulpen ini punya dia. Karena yang perempuan. Hiya Fatimah, dia Fatimah. Laha karena perempuan maka laha. Tidak boleh terbalik ya. Hiya Fatimah lahu khimar. Nah, salah. Laha khimar, dia punya kerudung. Hadal khimar laha, kerudung ini punya dia. Itu sebagai penguat. Kemudian sekarang kita sebetulnya bukan hanya huwa dan hiya saja yang bisa kita domir, yang bisa kita gunakan seperti itu, tapi juga ada ana, anta, anti. Mohon maaf ini nggak ada harokatnya, kalian juga bisa lihat yang udah harokatnya di halaman 2 di buku kalian. Ana ekornya i atau anaknya i, anta anaknya ka, anti anaknya ki, huwa tadi sudah, hiya juga tadi sudah. Sekarang kita langsung lihat contoh penerapannya. Ini yang tadi contoh penerapannya. Ana berpasangan dengan li. Ingat-ingat, ana berpasangan dengan li. Anaknya i. Ana tilmiz, saya seorang siswa. Li, saya punya. Li kitab, saya punya buku. Ekornya apa tadi atau anaknya? I. Kitabun, bukunya, bendanya disambung dengan i. Kitabi, kitabi, kitabi fil hakibah, bukunya atau buku saya di tas. Ana, saya tilmizun, seorang siswa. Li kitabun, saya punya buku. Kitabi, buku saya, fil hakibah, di tas. Kemudian itu adalah contoh dari penerapan anak. Contoh yang lain kalian bisa lihat. Contoh anta ada di halaman 2, contoh anti ada di halaman 3, dan seterusnya ya. Kalian bisa pelajari, bisa diulang-ulang. Sekarang jika kalimat kata ganti kepemilikan itu kita buat menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana? Nah, ini ada rumusnya. Rumus pertama, jika pertanyaannya menggunakan li, punya saya atau saya punya, maka jawabnya laka atau laki, bisa tergantung yang menjawab itu, yang menanya itu siapa, laki-laki atau perempuan. Jika pertanyaannya li, maka jawabannya laka atau laki. Jika pertanyaannya laka, yang terbalik, atau laki, maka jawabannya li. Nanti Bapak bacakan semuanya. Jika pertanyaannya laki, ini yang tadi maksud Bapak, maka jawabannya adalah li. Jika pertanyaan lahu, punya dia, maka jawabannya sama, punya dia. Jika pertanyaannya laha, maka jawabannya pun laha. Sekarang Bapak bacakan. Hali hakibah, apakah saya punya tas? Ceritanya sedang lupa. Naam laka hakibah, ya kamu punya tas. Kalau yang nanya laki-laki. Hali hakibah, apakah saya punya tas? Naam laki hakibah, ya kamu punya tas. Jika yang bertanya itu perempuan. Baris kedua, halaka kolam, apakah kamu punya pulpen? Kamu nanyanya sama orang laki-laki. Naam li kolam, ya saya punya pulpen. Ya, seperti itu. Kalau nanya ke perempuan seperti apa? Hal laki kurrasa, apakah kamu punya buku tulis? Naam li kurrasa, ya saya punya buku tulis. Jika menanyakan seseorang ke orang lain bagaimana? Hal lahu mistarah, kamu lagi ngobrol sama teman, ngobrolin seseorang, dia punya penggaris nggak ya? Hal lahu mistarah, apakah dia punya penggaris? Terus teman kamu jawab, iya dia punya penggaris. Naam lahu mistarah, ya dia punya penggaris. Kalau itu perempuan, laki-laki. Kalau perempuan, hal laha fustan, apakah dia punya rok? Na'am laha fustan, ya dia punya rok. Seperti itu ya. Baik, mungkin sampai situ. Kalian bisa ulang terus video ini, dan jika ada pertanyaan kalian bisa jawab bisa tanyakan di Google Classroom. Nanti insya Allah akan Bapak jawab semampu Bapak. Terima kasih ya, jangan lupa sering dibaca dan dikerjakan latihan-latihan yang ada di buku bab 1 ya. Dari Bapak cukup sekian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, rajin ibadah, rajin doa, rajin cuci tangan. Assalamualaikum.